Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyan Sauri SPD. Saya adalah seorang pengajar sebagai guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah Awayan, Kabupaten Balangan. Sekaligus mahasiswa BPG Daljab batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hari ini tanggal 19 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi pembelajaran menulis indah pada papan informasi atau pelajaran bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Allahu Akbar. Semangatnya luar biasa sudah di awal. Nah, ini sebelum Bapak melanjutkan, ini ada yang tidak hadir? Ada. Oke, siapa yang tidak hadir? Suud. Apa Suud alasannya tidak hadir? Demam. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Nopi. Kenapa Nopi? Sakit perut. Oh, sakit perut. Oke, ada lagi satu orang lagi. Jian. Oh, Jiat, kenapa Jiat? Jian sakit kepala. Oh, sakit kepala. Oh, jadi ada 3 orang yang tidak hadir gara-gara sakit. Nah, jadi untuk yang tidak hadir, kita doakan supaya cepat sembuh agar bisa turun kembali ke sekolah dan mengikuti pelajaran sebagaimana biasa. Karena kalau sakit itu otomatis sudah dapat mengganggu pembelajaran yang ada di sekolah jadinya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa mungkin salah satu Jack. Oke. Ya, berdoa dimulai. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Jack. Silakan duduk. Oke. Nah, setelah sudah berdoa, kita mudah-mudahan dengan kita berdoa, pembelajaran kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga berkah serta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali sebelum kita lanjutnya, Bapak kembali ingin mereview atau mengingatkan kembali pelajaran yang sebelumnya. Nah, bagaimana? Ada yang masih ingat pelajaran yang telah lalu yang pernah kita pelajari minggu kemarin? Ada? Ingat. Tentang apa? Pengertian papan informasi. Oke, tentang pengertian papan informasi. Ada yang ingat apa itu pengertian papan informasi? Tempat untuk menyampaikan berita, jadwal atau pengumuman pada orang lain. Oke. Yang lain bagaimana? Untuk tempat menyampaikan informasi kepada orang lain. Baik, terima kasih kepada Nupi. Beri tepuk tangan dulu, Oke. Berikutnya, kalau ciri daripada penulisan indah untuk papan informasi masih ingat? Cirinya apa? Cirinya? Ingat. Ayo, apa cirinya? Rapi. Ada lagi yang lain? Mungkin yang lain ada? Siti mungkin apa? Jelas. Bertumpuk. Iya, yang lain? Tidak berliputan. Oke. Ada unsur hiasan. Oke, terima kasih kepada Siti. Beri tepuk tangan lagi kepada Siti. Oke. Nah. Oke. Jadi itu tadi pelajaran yang pernah kita pelajari minggu kemarin tentang
pengertian daripada papan informasi. Jadi masih ingat lah, berarti ingatan kalian masih bagus, artinya ingatannya masih bagus. Hari ini, nah materi kita hari ini berkaitan dengan pelajaran yang telah lalu. Nah, berkaitan dengan pelajaran yang telah lalu. Hari ini materinya, Bapak sebutkan dulu lah, nanti materinya, yaitu menulis indah pada papan informasi. Jadi kita membuat papan informasi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, supaya kalian tambah semangat lagi, ada yel-yel dulu. Kita yel-yel dulu, ada yel-yel. Baik, kalau ada yel-yel, silahkan buat yel-yelnya, silahkan. Mantap, terima kasih. Beri tepuk tangan lagi. Wow, biar tambah semangat. Oke, baik. Nah, setelah kita tadi yel-yel sudah kita lakukan, baru silahkan kalian semua berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk semua anak-anak. Setelah kita tadi sudah menyanyikan lagu kebangsaan, mudah-mudahan kita semua timbul daripada keinginan kita untuk bela negara, yaitu mempertahankan negara ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara kalau kalian mungkin belajar dengan sepenuh hati. Baik. Nah, jadi untuk hari ini kompetensi awalnya adalah Bapak sebutkan dulu, peserta didik mampu memahami pentingnya kerapian, keindahan tulisan dalam menyampaikan informasi di papan informasi sekolah serta menunjukkan keterampilan dasar dalam menulis huruf dengan bentuk, ukuran, dan susunan rapi dan juga menarik. Itu kompetensi awal yang kita ingin capai nantinya. Nah, berikutnya tujuannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran setelah kita pelajari pelajaran dengan model pembelajaran project based learning, ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri tulisan yang baik dan menarik untuk papan informasi secara keterbacaan, kerapian, dan kerapatan huruf. Nah, yang nomor 2 apa? Coba bacakan Siti, Bang. Nomor 2 apa tujuannya? Peserta didik dapat menulis kalimat atau tulisan pendek secara indah dan rapi di atas media papan informasi dengan memperhatikan keindaan dan tanda baca. Iya, itu tadi. Yang ketiga, baru peserta didik dapat menyusun informasi secara runtut dan jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Nah, itu tujuan kita belajar hari ini dengan model pembelajaran project based learning namanya lah. Oke, kita lanjut. Ini ada sedikit pertanyaan. Nah, pertanyaan, Bapak bertanya sebelum kita memulai pelajaran. Kalian pernah melihat papan informasi? Pernah ya, pasti pernah. Ada, mungkin di sekolah ada? Di sekolah? Ada. Oke. Biasanya apa yang kalian baca atau yang kalian lihat di sana? Apakah itu? Oke, ada, jangan buang sampah sembarangan. Informasi lah, informasi. Yang berikut, Bang, kalau biasanya menurut kalian apa yang membuat sebuah tulisan di papan informasi itu dibaca, mudah dibaca dan menarik? Kira-kira apa yo? Mengenai apa yo? Mengenai tulisan nggak atau apakah? Atau hiasannya nggak biasanya? Oh, gambarnya menarik ya lah. Tulisannya bagaimana? Rapi, ya kan? Rapi, apa lagi? Dan iya aja jelas. Nah, itu ya. Baik. Jadi sudah tahu sudah ya. Sudah. Nanti kalian lihat atau perhatikan baik-baik contoh yang ada di
Di sini ada sebuah contoh pengumuman pada papan informasi. Nah, di sini ada judulnya mengenai apa? Lomba kebersihan di kelas, dan juga ada informasinya di sini tertera. Nah, lalu di sini pun ada kata-katanya. Apa kata-katanya? Ayo kita jaga kebersihan kelas kita. Dan pun di sini gambarnya sesuai dengan judulnya ya. Ini ada sapu, ada tempat sampah, dan ada hiasannya supaya menarik minat daripada pembaca. Nah, itu ya. Pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Atau cara pembuatannya nanti? Ada yang bertanya? Oke, kita lanjut mungkin lah. Kalau ada yang bertanya. Nah, ini. Perhatikan. Ini, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Di sini ada satu buah papan informasi. Sebelum Bapak jelaskan, menurut kalian bagaimana ini papan informasinya? Menurut kalian? Tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena tulisannya bertumpuk daripada gambar, dan gambarnya pun tidak jelas. Judulnya pun apa? Tidak jelas dengan apa yang digambarkan. Coba lihat, ada coret-coretan segala macam ya lah. Otomatis pembaca seperti kita kurang berminat membacanya karena kan kotor dan juga kurang bagus dilihat. Oke. Kira-kira adalah bedanya antara papan informasi yang bagus dan yang tidak. Ada yang bisa menyebutkan? Kalau yang bagus seperti apa? Yang bagus ada. Yang bagus seperti apa tadi? Ayo. Jelas. Oke, tulisannya jelas. Rapi. Tidak belepotan. Iya, tidak belepotan atau tidak kotor. Nah. Tidak ada tulisan. Iya, tidak ada coretan. Kalau yang kurang bagus seperti apa? Seperti itu. Ya, seperti ini yang kurang bagus. Karena banyak coretan dan juga bertumpuk tulisan dengan gambar dan tidak sesuai dengan gambar apa yang diinformasikan. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak ada. Paham semua, ngerti semua. Oke, ngerti. Nah, kalau ngerti, sekarang Bapak tanya lagi. Kira-kira kalau ada papan informasi, misalkan di tempat kita atau di sekolah itu yang jarang dilihat orang, atau orang itu tidak mau melihat, atau orang itu tidak mau membaca, kira-kira apa penyebabnya? Tidak rapi. Nah, tidak rapi, apalagi belepotan, kembali lagi seperti tadi ya, kotor, tidak jelas tulisannya. Kalian amati, kalau tulisannya masih ingat tadi ya, ciri-cirinya masih ingat kan? Masih ingat? Nah, di sini ada ciri-cirinya. Nah, tulisan indah, ya lah, pada papan informasi dilihat rapi, ya, apalagi? Ukuran hurufnya seragam. Nah, seragam artinya tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, sama, seimbang. Ada lagi hiasannya menarik dan tidak berlebihan. Jangan terlalu banyak hiasan. Kalau terlalu banyak hiasan, otomatis apa? Kurang bagus juga dilihatnya nantinya. Nah, berikutnya, kenapa menulis indah itu penting? Kenapa kira-kira? Ayo, kenapa? Iya, supaya jelas keterbacaannya, membuat informasi itu tersampaikan jadinya. Baik, ada yang mau ditanyakan mungkin? Silahkan. Oke, Siti, silahkan Siti. Mengapa penting untuk menulis indah pada papan informasi? Oke, pertanyaannya yang bagus lah. Mengapa penting menulis indah pada papan informasi? Mungkin ada yang bisa membantu jawab? Ada? Kenapa tadi kita harus menulis indah pada papan informasi? Di antaranya agar mempermudah para pembaca untuk membaca informasi yang akan kita sampaikan pada papan informasi yang kita buat. Ya, kurang lebihnya seperti itulah.
Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin? Silakan. Oke, silakan. Bagaimana cara menarik perhatian membaca melalui tulisan di papan informasi? Oke. Bagaimana cara menarik minat daripada pembaca atas papan informasi yang kita buat seperti itu kurang lebih lah. Jadi diantaranya adalah untuk pembuatan papan informasi untuk menarik minat daripada pembaca itu diantaranya tulisannya harus rapi. Ada lagi yang bisa bantu? Apa kira-kira? Jelas. Tulisannya jelas. Apalagi? Tidak bercoret-coret. Rapi. Tidak ada coret-coretan dan juga apa? Ada hiasan. Nah, diantaranya seperti itu kurang lebihnya. Itu dapat menarik minat daripada pembaca untuk membaca papan informasi yang kita buat. Nah, kelompoknya sudah kita bagi. Oke, duduknya sudah pas, sudah. Selanjutnya kalian nanti keluarkan kertas karton yang Bapak bagikan tadi. Sebelum kita membuat papan informasi, Bapak ingin kembali membuat kalian tambah semangat belajarnya. Mungkin ada sudah yang ngantuk, mungkin ada yang lapar sudah. Jadi untuk menambah energi, menambah semangat lagi, kita kembali ice breaking. Nah, sekira tidak membosankan pembelajarannya, kita ice breaking. Seperti ini contohnya nanti. Contohnya seperti ini. Jadi kalian tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Cool. Oke. Tepuk 1 2 3. Wow. Yes. Cool. Oke, mantap. Beri tepuk tangan kembali. Agar tambah semangat. Baik, karena sudah ice breaking, mudah-mudahan timbul kembali semangatnya untuk belajar. Tugas kalian adalah tentukan judulnya untuk pembuatan papan informasi dan juga pesannya apa dan juga tata letak tulisannya bagaimana. Oke, nah silahkan kalian kerjakan bersama-sama. Oke nih, nah sama-sama silahkan. Ya, silakan dibuat. Yang lain jangan diam, jadi bantu juga temannya. Artinya ada yang membuat tulisan, ada yang mewarna nantinya. Oke, nah sesuaikan dengan apa yang ingin kalian buat. Dan kalau ada pensil, boleh pakai pensil karena pensil mudah dihapus. Beri hiasan juga di samping-sampingnya agar terlihat cantik. Nah, jadi tentukan juga lah apa judulnya nanti. Jadi nanti kita presentasi ke depan kelas. Kita presentasikan hasil daripada pembuatan papan informasi. Nah, yang kalian buat secara berkelompok. Oke, bagaimana? Selesai semua sudah? Alhamdulillah, kalau selesai semua berarti kita mulai presentasi ke depan kelas. Oke. Ya baik, mungkin kita langsung saja ke presentasi ya, karena sudah selesai semua. Jadi silahkan dipresentasikan. Mungkin kita mulai dulu dari kelompok 1 ya. Ya. Baik, silakan kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu. Beri tepuk tangan kelompok 1 dulu. Beri semangat dulu. Oke. Ya, silakan kelompok 1. Silakan. Ya. Atasakan ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Oke. Saya bernama Siti. Nama Ulan Dike. Judul Cegah Perundungan di Sekolah. Pada gambar ini kita bisa melihat seorang siswa yang mengangkat
tangannya bertulisan stop. Di sampingnya terdapat tulisan, mari cegah perundungan di sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Oh, hasil dari presentasi bagus, luar biasa. Oke. Baik, mungkin kita lanjut saja ke kelompok yang berikutnya, kelompok kedua. Silakan kelompok kedua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memprestasikan hasil kelompok kami. Saya bernama Nupi. Saya bernama Suud. Saya bernama Ipan. Judul Stop Perundungan. Keterangan gambar ini merupakan pesan utama. Di tengah gambar terdapat seorang anak menjadi korban kekerasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ya, baik. Untuk kelompok selanjutnya silakan maju ke depan untuk presentasi hasil daripada kelompoknya, silakan. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya bernama Gina. Saya bernama Ren. Saya bernama Pasien. Judul Stop Bullying, hentikan perundungan. Gambar ini kampanye visual untuk menghentikan perundungan. Di tangan gambar terdapat tangan terbuka dan tertulis simbol menghentikan perundungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok terakhir. Oke. Ya, silakan duduk. Nah, tadi sudah presentasi hasil daripada tugas kelompok kalian. Tadi alhamdulillah rata-rata semuanya sudah bisa dan sudah bagus. Tadi mungkin untuk hasil daripada presentasi, nah hasil daripada presentasi kalian, hasilnya kan tadi rata-rata bagus semua, cuman tinggal penyampaiannya. Nah, penyampaiannya yang lumayan bagus tadi kepada kelompok 2. Beri tepuk tangan. Nah, kelompok 2. Jadi untuk kelompok yang berikutnya, kelompok 1. Nah, beri tepuk tangan. Oke. Yang terakhir baru kelompok 3. Beri tepuk tangan juga. Nah, artinya semuanya bagus. Semuanya bagus, cuman tinggal penyampaiannya saja lagi waktu presentasi di depan. Mungkin ada yang masih malu-malu. Yalah, ada yang masih malu-malu tadi. Nah, oke, itu saja mungkin. Setelah kita berdiskusi sama-sama, ini ada kembali tugas mandiri. Tugas mandiri yang kalian kerjakan masing-masing. Jadi jangan kerjasama. Nah, dah, silakan dikerjakan masing-masing. Ini bukan lagi tugas kelompok, tugas mandiri. Bapak beri waktu mungkin sekitar 5 menit. Oke, silahkan dikumpulkan bagi yang sudah selesai. Oke, cek. Baik, ada lagi yang sudah? Ya. Oke, siap. Sudah. Iya, oke.
Sini. Oke, siap. Sudah bagus. Oke. Ya, sip. Mantap. Oke. Udah? Iya. Oke, sip. Nah, mantap. Nah, oke. Sudah semua. Iya. Nah, tugasnya sudah semua dikumpulkan. Ada yang masih mengerjakan? Habis semua? Sudah, tuntut semua. Oke, baik. Oke, kita tadi sudah tugas kelompok sudah, tugas mandiri sudah, mungkin sudah mulai energinya terkuras, ya. Nah, kita kembali penyegaran dulu. Silahkan kalian berdiri semua. Silahkan berdiri semua. Nah, silahkan berdiri semua. Nanti apa yang Bapak ucapkan kalian pegang. Jadi tugasnya kalian memegang apa yang Bapak ucapkan. Oke? Bisa? Bisa? Oke, baik. Oke. Oke. Ini nanti bagi siapa yang gagal silahkan duduk. Bagi siapa yang gagal, ya. Mungkin ada yang gagal, silahkan duduk. Jadi ini berdiri semua dulu. Berdiri semua dulu. Berdiri semua dulu. Berdiri semua. Baik. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Kuping. Oke, ada Bapak lihat yang keliru tadi. Siapa? Bapak lihat. Jiat, silakan duduk Jiat. Satu orang sudah gugur. Ya. Yang lain tolong diperhatikan apa yang Bapak ucapkan. Bukan tangan Bapak memegang apa, bukan. Oke, siap. Sekali ini Bapak lumayan cepat nantinya. Kuping. Oke, ada beberapa. Jack. Ini duduk. Nopi. Oke. Ada berapa orang lagi? Ada 4 orang yang masih bertahan. Kita lagi. Matanya ke sini semua. Jangan memalingkan badan. Perhatikan Bapak. Pundak. Basir. Silahkan duduk. 3 orang lagi. Kepala. Lutut. Tidak. Nih. Oke, 2 orang lagi. Kasih tepuk tangan dulu untuk 2 orang. Kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ada 2 orang lagi yang bertahan. Oke, satu tim. Ya, satu tim. Oke. Yang terakhir makin cepat nanti, makin cepat. Dada. Oke. Siapa? Oke, beri tepuk tangan kepada Iki dulu menjadi pemenang hari ini. Oke, pemenang daripada penyegaran, games penyegaran kita. Gunanya penyegaran ini supaya energi kalian kembali terisi penuh lagi. Karena pelajaran kita belum selesai. Oke, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Mungkin kegiatan kita sudah sampai ke penutup. Nah, di sini ada nanti kesimpulan daripada Bapak. Cuman yang pertama di sini ingin Bapak ingatkan kembali, tadi kita belajar tentang apa? Papan informasi. Oke, menulis daripada papan informasi. Oke. Lalu tadi daripada papan informasi tadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, diantaranya penulisan. Penulisannya harus rapi. Apalagi? Bagus. Apalagi? Tidak bercoret-coret. Ya, tidak bercoret-coret dan juga keterbacaan. Hiasannya ada? Oke, hiasannya juga harus rapi dan tidak berlebihan. Agar menarik daripada pembaca. Nah, itu tadi. Oke. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Bapak simpulkan saja setelah kita membuat papan informasi tadi yang baik, mari kita memperhatikan beberapa hal penting. Di antaranya tadi apa? Yaitu informasinya harus jelas, mudah dipahami, ya, menggunakan bahasa singkat, padat serta jelas, dan juga mudah penggunaan daripada bahasa itu sendiri, serta memperhatikan tata letak tempat-tempatnya, penulisannya, oke, serta mudah dibaca. Selain itu penggunaan gambar juga harus sesuai
gunanya gambar itu untuk memperjelas apa yang ingin kita sampaikan. Demikian papan informasi dapat berfungsi efektif. Jadi papan informasi itu fungsinya nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, itu dulu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Oke, di sini Bapak ingin ingatkan untuk pertemuan selanjutnya materi kita tentang puisi bebas. Sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, sebelum kita berdoa, kita nyanyikan dulu lagu daerah. Ampar pisang, balu masak sabiji, masak sabiji di burung bari-bari, lepak mangga lepok, pakayo bengkok, bengkok di api, apinya jang serupa, bengkok dimakan api, apinya jang serupa. Nang mana batis kutu, dikit bidawang. Nang mana batis kutu, dikit bidawang. Untuk kesempatan kali ini, Bapak kira cukup sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mulai berdoa. Rabbana atina Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah.